Ya, Sinteyong bahagia. Kevin Dix dikabarkan didukung sang keluarga untuk perkuat timnas Indonesia. Pemilihan pemain Irak dikritik. Timnas Indonesia tetap dalam ancaman. Media Vietnam makin ketakutan soroti 5 pemain keturunan Grade A yang bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Simak selengkapnya di sini bersama saya dan kami akan coba merangkum berita terbaru yang terhangat seputar timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Deta. Ya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong dijamin bahagia sebab pemain FC Copenhagen Kevin Dix kabarnya mendapatkan dukungan dari sang keluarga untuk memperkuat timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Kevin dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia. Bahkan pada awal 2022 silam, Kevin Dix masuk rombongan pertama bersama Jordi Amat dan Sandy Walsh sebagai pemain keturunan yang bakal dinaturalisasi menjadi WNI. Sang keluarga memastikan jika Kevin tidak pernah menolak untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Malahan pemain berusia 27 tahun ini selalu memikirkan timnas Indonesia. Salah satu orang terpercaya dan terdekat Kevin membeberkan terkait rumor yang beredar mengenai penolakan Kevin Dix terhadap timnas Indonesia. Kevin Dix justru memikirkan banyak terkait timnas Indonesia dan ia juga mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya. Tapi sayangnya PSSI kabarnya sampai sekarang masih belum lagi menghubungi Kevin. Bukan tidak mungkin ya kalau PSSI kembali melakukan pendekatan, mantan pemain Feyenoord Rotterdam ini siap memperkuat timnas Indonesia. Kalau Kevin bersedia membela timnas Indonesia, tentu adalah hal yang sangat luar biasa. Tenaganya dapat diandalkan sebagai bek tengah atau di posisi wingback kanan. Ya, tenaga pemain yang mengemas 4 gol dan 2 assist bersama FC Copenhagen di musim ini dibutuhkan timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sementara itu, pemilihan pemain timnas Irak menjelang menghadapi timnas Indonesia mendapatkan kritikan tajam. Namun hal ini bukan berarti skuad Garuda bakal mendapatkan lawan yang lemah loh. Sejak mengumumkan nama pemain pada 2 hari yang lalu, pelatih Jesus Casas terus mendapatkan kritik dari berbagai pihak seperti pengamat, legenda sepak bola, bahkan pelatih lokal. Kritik tersebut ditujukan kepada Casas karena memilih pemain-pemain yang dianggap tidak layak untuk masuk ke timnas Irak. Sementara di sisi lain masih ada pemain yang dinilai punya potensi tapi diabaikan oleh pelatih asal Spanyol tersebut. Ya, tanggapan terakhir soal pemain timnas Irak diutarakan mantan pemain skuad Singa Mesopotamia yang pernah menjadi juara Piala Asia di Jakarta 17 tahun yang lalu, Bashem Abbas. Daftar Jesus Casas oke, tetapi ada masalah besar dengan nama dalam daftar tersebut. Jujur saja ketika saya melihatnya saya bertanya-tanya, apa-apaan ini? Saya tidak akan menyebutkannya ya, tapi saya hanya ingin tahu satu hal, kenapa pelatih bersikeras memanggil mereka? Jadi pemain yang tidak memberikan kontribusi apapun untuk timnas Irak pada masa lalu, ujarnya menambahkan. Ya, sebelumnya kritikan bernada serupa juga dialamatkan kepada Casas oleh orang-orang yang berbeda. Situasi yang sama juga dialami oleh Casas ketika memilih pemain pada matchday pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Indonesia. Kritikan datang, tapi Casas membuktikan pilihan pemainnya tepat. Indonesia bahkan dilumat dengan skor 5-1 loh. Setelah itu Irak juga bisa menang 1-0 atas Vietnam dalam laga tandang di Hanoi. Dan menjelang Piala Asia 2023, lagi-lagi daftar pemain pilihan Casas tidak mendapatkan respon yang positif. Berbagai kecaman datang dibalas dengan sebuah hasil yang menakjubkan di fase grup. Irak ternyata menang 2-1 atas Jepang. Timnas Indonesia juga dikalahkan dengan skor 1-3. Selain itu, Irak menang 3-2 atas Vietnam. Aiman Hussein dan kawan-kawan ketika itu jadi pemuncak grup, namun naas kalah di babak perempat final ketika bertemu dengan Yordania yang kemudian menjadi finalis. Ya, kritikan yang datang bagi Casas terbukti bisa dijawab dan tim Merah Putih merasakan 2 kekalahan yang cukup pahit dari Irak di bawah arahan pelatih asal Spanyol tersebut. Apalagi Casas datang ke Jakarta membawa pemain-pemain yang sudah punya pengalaman membobol gawang Indonesia seperti Hussein, Osama Rashid, Ali Jassim, Bashar Reshan, dan Zaid Tahsin. Sementara itu, media Vietnam juga menyoroti timnas Indonesia yang belum akan berhenti menaturalisasi pemain untuk menambah kekuatan. Timnas Indonesia disebut-sebut sukses karena kebijakan naturalisasi PSSI yang efektif.
Ya, bagaimana tidak, pemain yang dibutuhkan itu memang diincar dari kebutuhan Sinteyong. Buktinya timnas Indonesia mampu berbicara banyak di ajang Asia karena berhasil lolos grup Piala Asia 2023 serta melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024. Hebatnya lagi, skuad Garuda berpotensi lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Vietnam kini semakin ketakutan karena melaporkan ada 5 pemain lagi yang bakal diproses membela skuad Garuda. Nama pertama yang diyakini menjadi incaran PSSI adalah kiper Inter Milan Emil Audiro Mulyadi. Ya, penjaga gawang kelahiran Mataram ini tidak mendapatkan panggilan dari Italia, sehingga diyakini jika PSSI akan menggodanya lagi untuk membela timnas Indonesia. Lalu ada Kevin Dix serta Miss Hilgers yang nyaris diproses awal-awal saat periode Jordi Amat dan kawan-kawan. Kemudian ada striker FC Utrecht Ole Romeni yang juga masuk dalam daftar media Vietnam yang diyakini dikejar oleh PSSI. Dan terakhir ada gelandang Premier League Jero Ritwood yang lama berkarir di Crystal Palace. Bahkan beberapa waktu yang lalu Jero juga mengungkapkan bahwa dia bakal datang ke Indonesia di akhir Mei ini.